kepada teman-teman mahasiswa agar apabila ingin mengkritik, tolonglah apa yang ingin dikritik itu, apa yang ingin disampaikan itu dipelajari dulu, dipahami dulu, agar jangan menjadi bahan tertawaan di depan umum. Seperti ini kan yang disampaikan Khairudin ini selaku koordinator nasional BMSI ini kan menjadi bahan tertawaan. Dia tidak mengerti mengenai sejarah, tetapi ingin menyampaikan mengenai sejarah. Dan juga mahasiswa juga menuntut janji kampanye dari Presiden Jokowi. Janji yang mana yang Anda merasa belum dipenuhi? Janji kampanye yang mana? Ya, pertama yang 12 tuntutan terkait tentang pelemahan KPK ya. Itu kan ada 12 tuntutan kita. Dan juga hari ini kenapa di 6, kami ingin menyampaikan bahwa Presiden jangan fokus di pesta demokrasi di tahun 2024. Ataupun pembantu Presiden, menteri-menterinya. Jadi maunya fokus janji kampanye yang mana yang perlu difokuskan? Ya, untuk silakan dilihat kembali visi misinya, janji-janji. Ya itu apa? Anda mesti ingat nggak apa? Kan Anda menuntut, Anda harus tahu dong apa yang Anda... terkait tentang itu, bagaimana hari ini tentang kesejahteraan. Hari ini contoh misalkan di Orde Lama, kita peroleh yang namanya kebebasan tapi kesejahteraan tidak. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Hari ini yang ingin kita tanyakan adalah apakah kita peroleh kesejahteraan? Apakah kita peroleh kebebasan? Jadi menurut Anda gimana? Apakah kesejahteraan dan kebebasan sudah sekarang ini diperoleh? Ya, dikatakan peroleh belum merata kan? Bagaimana hari ini tentang pertumbuhan ekonomi masih ada. Jadi yang Anda janji kampanye yang Anda tuntut adalah kesejahteraan dan kebebasan. Kebebasan. Bagaimana kita mahasiswa ketika melakukan demonstrasi saat ini yang lebih disorot adalah tentang kerusuhan, kericuhannya. Ketika tapi sebentar, tadi kan karena ada bilang zaman Orde Baru kebebasan ada, kesejahteraan ada. Itu saya rasa nggak tahu, tolong diralat aja itu. Orde Baru itu ya tidak ada yang namanya tidak ada kebebasan. Ya, kesejahteraan ya kesejahteraannya semu gitu loh. Jadi maksud saya teman-teman mahasiswa juga semua gitu Bang. Ya, teman-teman mahasiswa juga harus objektif. Karena kebebasan tidak ada dalam alam masa Orde Baru, makanya lah kami dan teman-teman tahun 97 98 menentang itu, memperjuangkan adanya demokrasi. Seperti itu, Mas. Jadi silakan lanjut lagi. Jadi kayaknya mahasiswa ini perlu belajar dari yang senior nih. Ya, terkait tentang hal tersebut ya, memang abang-abang di aktivis 98 punya sejarah, dan saat ini mahasiswa di tahun ini dia memiliki sejarah tersendiri, mungkin sejarah sendiri. Ya, tapi Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Butoruk. Kali ini di sini saya ingin membahas mengenai pernyataan dari Koordinator Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ataupun BMSI yang disampaikan oleh Khairudin di salah satu televisi swasta. Di mana ketika ditanya terkait tuntutan BMSI ini sewaktu demo, Khairudin ini selaku Koordinator Nasional BMSI menyampaikan bahwasanya tuntutan mereka itu adalah saat ini Presiden seharusnya jangan lebih mementingkan pembahasan mengenai pesta demokrasi, melainkan harus mementingkan apa yang telah dijanjikan suatu kampanye oleh Presiden waktu itu. Inilah yang menjadi pernyataan Khairudin. Ketika itu dia menjelaskan terkait tuntutan-tuntutan yang dikatakan mengenai kesejahteraan. Khairudin menyampaikan bahwasanya dia membuat istilah pada Orde Lama kebebasan ada tetapi kesejahteraan tidak ada, kata Khairudin di sini. Baru yang kedua, di zaman Orde Baru kesejahteraan ada dan kebebasan ada. Di zaman reformasi, di zaman Pak Joko Widodo selaku presiden menjabat, di sini dia jelaskan bahwasanya kesejahteraan tidak ada, kebebasan pun tidak ada. Ini kan menjadi pertanyaan, jadi bahan pembicaraan. Apa yang telah disampaikan Khairudin ini selaku Koordinator Nasional BMSI. Oke lah, pada zaman Orde Lama,
Bila memang kebebasan ada, tetapi kesejahteraan tidak ada, itu kan di mana Indonesia baru merdeka. Tentunya negara yang baru merdeka itu perlu proses waktu untuk melaksanakan dari tujuan dari negara itu, yaitu membuat sejahtera rakyatnya. Membutuhkan proses. Karena apa? Ekonomi Indonesia pada saat merdeka memang tidak kuat, tidak ada kan itu dia. Karena baru merdeka. Di zaman Orde Baru disebutkan katanya kesejahteraan ada, kebebasan ada. Bila memang di zaman Orde Baru ada kesejahteraan, ada kebebasan, maka Soeharto selaku presiden pada zaman itu tidak mungkin dilengsarkan oleh masyarakat dan mahasiswa. Di mana memang pada zaman Orde Baru ini Soeharto diberhentikan akibat dorongan dari masyarakat, melihat kekecewaan masyarakat terhadap presiden pada saat itu, sehingga melakukan aksi demo secara nasional, terutama di gedung DPR MPR. Bila memang kesejahteraan ada pada saat itu, tidak mungkin Soeharto diberhentikan di tengah jalan kan itu. Inilah Kaharudin ini selaku koordinator nasional BMSI tidak memahami sejarah. Malah dia ingin membangga-banggakan pada zaman Orde Baru. Ini pesanan dari siapa? Kaharudin ini berbicara. Nggak ngerti lah. Mahasiswa loh. Dimana pada zaman sekarang ini, zaman teknologi canggih, tidak sulit untuk mencari informasi mengenai sejarah-sejarah. Banyak tulisan-tulisan mengenai sejarah di internet. Tidak harus melalui buku, ya kan? Ini Kaharudin ingin beradu pendapat, tetapi tidak mempunyai data yang akurat. Ini bisa kita lihat berdasarkan berita di Detik News. Disebutkan di sini melalui koordinator media BMSI, Lutfi Yufrizal, buka suara atas pernyataan Kahar. Menurutnya, Kahar sudah memberikan respon terkait viralnya video tersebut lewat akun Twitter. Tangkapan terkait video Kahar yang viral terkait Orde Baru, reformasi dan lain-lainnya, istilahnya itu dari pihak Kahar, sudah diklarifikasi di Twitter Kahar sendiri, ujar Lutfi saat dikonfirmasi. Lutfi menerangkan pernyataan itu murni hasil pemikiran Kahar dan bukan sikap dari BEM-SI. Dia menilai viralnya video Kahar terkait kebebasan dan kesejahteraan semasa Orde Baru itu seharusnya diperkuat dengan data. Ini kan gak sinkron antara ketuanya, koordinator nasional BEM-SI dengan anggotanya berbeda pendapat. Inilah yang membuktikan bahwasanya Kaharudin ini tidak mengerti sejarah. Harus dikasih lagi pelajaran yang baik. Mungkin nanti setelah dari Jakarta, Kaharudin ini perlulah dikasih dosennya, ya kan, 4 SKS lagi terhadap pelajaran mengenai sejarah. PPKN, pendidikan kewarganegaraan. Cobalah para dosennya yang di Universitas Riau memberikan Kahar ini pendidikan mengenai sejarah lagi lah, dimana dia perlu memang belajar lagi agar tidak terbalik untuk membuat sejarah, menceritakan sejarah di depan publik. Ini memalukan sekali. Sekelas mahasiswa, mahasiswa, maha itu kan luar biasa. Seharusnya bisalah memahami konteks yang harus dibicarakannya. Ini malah tidak. Itu pun setelah diklarifikasi oleh Masinton Pasaribu, dia masih ngeyel juga ingin menyampaikan pendapat. Ya. Ampunlah. Jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya untuk menjadi seorang aktivis itu sulit, Bung. Selain Anda mempunyai nyali, Anda juga harus mempunyai pengetahuan, wawasan, agar nantinya apa yang Anda sampaikan itu tercapai, tertuju. Apa yang ingin Anda ungkapkan itu dapat masuk ke orang lain. Bukan malah seperti ini kan jadi bahan tertawaan.
yang mengatakan zaman Orde Baru merupakan zaman yang dapat memberikan kebebasan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Memang ada kesejahteraan, tetapi kan itu segelintir orang, bukan keseluruhan masyarakat Indonesia. Inilah harus diperhatikan. Mungkin nanti bisalah ditanyakan mengenai sejarah Orde Baru ini kepada orang tuanya ya. Orang tua dari Koordinator Nasional BNS ini, Kak Rudin ini, mengenai sejarah Orde Baru, kenapa bisa diberhentikan Presiden Soeharto di tengah jalan, mengapa ada demo untuk memberhentikan Presiden Soeharto, perlulah dipertanyakan kepada orang tuanya. Mungkin bisa dijawab, ataupun nanti para dosennya di kampusnya di mana dia kuliah memberikan pelajaran lagi lah tentang pendidikan kewarganegaraan ataupun sejarah mengenai Indonesia ini dulunya. 4 SKS perlulah untuk dipelajari selaku mahasiswa kan, masih mahasiswa, untuk bisa mengetahui sejarah lebih baik lagi, agar nanti dia tidak bingung untuk menyampaikan sejarah ini kepada orang banyak lah, cerita mengenai sejarah Indonesia zaman-zamannya. Terakhir yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, agar apabila ingin mengkritik, tolonglah apa yang ingin dikritik itu, apa yang ingin disampaikan itu dipelajari dulu, dipahami dulu, agar jangan menjadi bahan tertawaan di depan umum. Seperti ini kan yang disampaikan Harudin ini selaku Koordinator Nasional BMS ini kan menjadi bahan tertawaan. Dia tidak mengerti mengenai sejarah, tetapi ingin menyampaikan mengenai sejarah. Luar biasa kan? Demikian, terima kasih.